Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para senior sejawat dokter di seluruh Indonesia, para hadirin dari tenaga kesehatan maupun bila ada insan dari pariwisata yang saya banggakan. Hari ini kita dedicated untuk berbicara atau berdiskusi nantinya tentang kesehatan wisata medis ya. Saya kebagian untuk berbicara tentang kesehatan digital, ya, strategi kesehatan digital, layanan wisata medis. Untuk apa? Untuk demi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, karena menyangkut ekonomi nasional, tentunya apa sih yang menjadi pertanyaan kira-kira kita bisa lakukan sebagai anak bangsa dan juga sebagai insan akademisi maupun profesional untuk bisa berkolaborasi bersama mengembangkan ini. Nah, digital health seperti kita ketahui dikembangkan oleh beberapa banyak komponen, elemen, termasuk salah satunya kami di healthtech.id bersama dengan Dr. Bimo dan tim, kita mengembangkan banyak platform yang mendukung kelengkapan dari teknologi digital. Apa itu digital health? Adalah keterpaduan dari teknologi digital di mana kesehatan, layanan kesehatan, dan juga komunitas itu dengan 3 kata kunci ini. Efisiensi, personalisasi, dan presisi. Dan ini yang sudah dibangun oleh pemerintah kita. Luar biasa, saya mengapresiasi dalam kesempatan ini dari Kemenkes dan juga Kemenkominfo tentunya sudah membangun berbagai macam platform yang tentu juga mendukung kinerja digital health yang dikembangkan oleh anak bangsa yang lain. Ya, salah satu contoh misalnya telemedicine. Tentunya bersama kita mengembangkan telemedicine, tentu pemerintah juga mendukung dalam hal ini. Ada e-reporting, registry, ada AI, ada health service information system dan lain sebagainya. Ya. Nah, pandemi ini sudah kita pahami, kita terima sebagai humanity disaster. Ini adalah bencana kemanusiaan yang tentu berkepanjangan, ya, meskipun sekarang sudah melandai dan mengalami perbaikan. Tentu apa yang harus kita amati dari kondisi yang lain, seperti salah satu yang penting adalah kondisi ekonomi, economic burdens, ya, beban ekonomi begitu berat, banyak toko yang tutup, banyak restoran, warung yang tutup, hanya sedikit yang kemudian bertahan meskipun di saat pandemi. Ya. Ini menjadi keprihatinan kita. Nah, sedikit saya sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan juga harus berpikir tentang ekonomi ini adalah sesuatu yang juga ada kaitannya dengan kesehatan. Tidak hanya individu berbackground ekonomi barangkali ya, tapi yang kaitannya dengan kesehatan tentu menjadi concern kita. Apa sih indikatornya gitu ya? Supaya kita tahu GDP, ya, ada inflation rate, ada current account rate. Saya akan coba ulas ini sedikit saja sebagai ulasan pembuka bahwa kita harus paham juga bahwa saat pandemi indikator kita GDP kita turun sampai minus 2,1%, tapi kita mulai nih awal-awal 2021 meningkat ya, dan makin menanjak lagi. Dan mudah-mudahan akan kembali pada kondisi yang sebelumnya. Kalau kita boleh belajar sedikit saja, ya artinya kita harus tahu bersama, kita paham bersama bahwa GDP yang naik itu artinya berarti sudah ada penjualan, ya sudah ada aktivitas ekonomi yang mana kita juga harus siap gitu. Nah, ini akan sangat menjadi hal yang spesifik di sektor wisata medis. Karena saat pandemi, ya mungkin kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia yang biasanya berobat ke luar negeri tetap ada di Indonesia. Tapi ini sudah mulai membaik nih. Apa nih yang akan terjadi kemudian? Nah, kita harus memasang barikade kalau saya bilang ya. Supaya apa? Tetap terjaga ya GDP, inflation rate-nya juga jangan sampai inflation rate hyper atau makan rendah. Jadi ini inflation rate itu menggambarkan keaktifan
tingkat suku bunga, kemudian bagaimana investasi, ya ini dipandang sebagai hal yang positif. Indikator yang ketiga adalah current balance, di mana tidak pernah akan ada nol, ya tidak apa namanya, tidak yang tidak mungkin gitu ya, tapi paling tidak minus yang sehat begitu ya. Nah, bagaimana tentang status digitalisasi di Indonesia? Mana 5G yang sedang digarap oleh Kominfo, dan luar biasa kita di healthtech.id juga inline ya. Kemudian bagaimana dengan online rate-nya sekarang ini makin meningkat tentunya. Kemudian pengguna ya, jumlah pengguna dan produktivitas digital ya. Bagaimana juga dengan investor ya. Tentu ini menjadi concern pemerintah, bagaimana ketika investor semakin ada, semakin naik, semakin banyak, tentu negara kita juga semakin sejahtera. Baru-baru ada berita bahwa akan ada pendanaan funding merah putih namanya, di mana startup nih, untuk para startup yang mungkin ada di dalam audiens, pemerintah akan mendanai. Karena kalau ketika misalnya ada startup kesehatan misalnya yang bagus, kalau ketimbang negara asing yang mendanai, jadi milik asing begitu ya, mendingan didanai oleh pemerintah sendiri kalau itu memang bagus. Dan salah satunya mudah-mudahan medicaltourism.id. Amin. Dan ini adalah salah satu strategi pembangunan nasional. Kita juga bagaimana indikatornya? Dimensi pembangunan manusianya, SDM ya, sektor unggulan ya, kemudian pemerataan kewilayahan. Nah, ini 3 Desember yang lalu kita berbicara tentang sembuh, tangguh, dan tumbuh dengan cara startup, dengan cara yang out of the box bersama dengan healthtech.id. Dan saya masuk kepada digital health strategy after the pandemic. Kalau kita dulu berpikir bahwa sudahlah cukup Bumblebee saya pakai Volkswagen aja gitu ya, tahun 70, tahun 60 gitu ya. Sekarang zamannya Camaro. Sekarang zamannya melesat. Kita nggak bisa lagi tanpa berstrategi yang digital gitu. Jadi kalau rumah sakit layanan kalau stay dia konvensional, ya tentu tidak akan tangguh dan juga akan sulit tumbuh. Di situ saya berpikir. Nah, kemudian ini 2 hal yang menarik ya, ekonomi nasional dan kesehatan nasional, di mana tangguh itu artinya refer to kesehatan nasional yang membaik gitu, tumbuh itu refer pada ekonomi nasional gitu. Ini satu materi yang saya ambil, saya dapatkan dari 2 kementerian utama yang juga mengawal ya digitalisasi ya dalam bidang kesehatan. Belum lagi nanti Kemenparekraf yang tentu kaitannya dengan layanan wisata medis ya. Teknologi transformasi kesehatan, tadi Pak John Plate tadi juga sudah menyebutkan bahwa ini mempercepat adopsi teknologi dan solusi kesehatan digital dan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Ini bagian dari 5 ya utama rencana pembangunan jangka menengah nasional ya. Dan ini bagian 6 pilar transformasinya di tahun 2021-2024. Nah, kemudian untuk yang dari Kominfo sendiri, kalau kita lihat ini electronic health ini penting sekali ya, karena tidak lagi kita bisa stay pada konvensional gitu, tapi kita harus mulai go digital, termasuk bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusianya gitu. Dan ini adalah potret kesehatan digital yang makin meningkat. Nah, Bapak Presiden kita saja juga mengatakan bahwa ayo kita sembuh ya, kita sembuh dulu. Kemudian kalau kita sembuh artinya kita tangguh, bahwa antibodi kita muncul begitu ya. Tapi kemudian kita tumbuh. Nah, kata tumbuh ini kita harus mentransformasi di ekonominya. Urusannya adalah pariwisata kesehatan medis ya. Nah, oleh karena itu ini yang saya sebut digitalization on medical tourism services. Ketika recovery kesehatan dan ekonomi improvement ya, perbaikan ekonomi adalah hal yang penting sekali. Ini adalah paparan dari Kementerian Pariwisata seperti yang tadi saya janjikan, bahwa Kemenparekraf sudah membangun ekosistem ya, ekosistem wisata medis yang terdiri dari banyak hal ini, termasuk kalau kita boleh lingkari adalah platform layanan kesehatan. Nah, kami ingin masuk untuk itu, kami ingin perform untuk itu, dan tentu kami berbackground akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, dan
kita juga merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 2015 yang bila tentu ada kesempatan saya juga ingin memberikan input tentunya tentang Peraturan Menteri Kesehatan ini yang sudah tahun 2015 ya. Apakah kira-kira perlu ada satu upgrading gitu ya, ketika yang ada di lapangan barangkali sudah cukup berbeda dengan yang terjadi di 2015. Ini juga sinergisitas dari multi stakeholder. Ini saya lingkari, platform layanan kesehatan juga memegang peranan yang penting. Selain kesemuanya ini ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, ada industri farmasi termasuk dokter dan apotekernya, transportasi, akomodasi, ya, atraksi wisata. Nah, inilah yang saya coba rangkum menjadi sebuah platform yang integrated. Kelima elemen ini sebagai saya bilang pentahelix method ya, government terdiri dari Kemenkes, Kemenparekraf, Kemenkominfo ya, dan lain-lain, bisa juga yang lain, misalkan industri ya, 4.0 dan lain sebagainya. Kemudian academics ya. Kami mulai dari Universitas Airlangga, kebetulan tentu akan membuka opportunity untuk kolaborasi dengan universitas yang lain yang memang punya prodinya barangkali pariwisata, punya blok elektifnya barangkali di medical tourism misalnya gitu, dan lain sebagainya. Saya mengundang dalam hal ini. Kemudian komunitas bisa komunitas kesehatan dan juga pariwisata. Bisnismen tentu pihak rumah sakit ya, kemudian PBF misalnya ya, kemudian hotel dan pariwisata lainnya, dan terakhir adalah media. Kelima ini saya yakin akan menjadi pendukung yang kuat ya, menjadi komponen yang kuat untuk kita bersama maju mengembangkan sesuatu yang futuristis di kemudian hari. Tahukah Anda, Indonesia ialah penyumbang terbesar wisatawan medis yang berobat ke luar negeri. Menurut International Medical Tourism Journal atau IMTJ, sekitar 3 juta orang berobat ke luar negeri dan mengeluarkan biaya kurang lebih 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan wisata medis di Indonesia? Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan medis dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai layanan unggulan, transparansi harga, serta teknologi yang kurang memadai. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih layanan kesehatan di luar negeri. Namun, kini hadir sebuah platform yang menghubungkan ekosistem wisata dan industri medis di Indonesia, Medical Tourism Indonesia, dengan konsep end-to-end services yang melayani wisatawan medis, mulai penjemputan sejak di bandara, ketersediaan akomodasi, pengantaran ke fasilitas medis, serta trip wisata pemulihan hingga kembali ke tempat asal. Ya, itu kita lihat tadi persepsi dan kepercayaan begitu pentingnya untuk kita pulihkan ya selain kesehatan ya, karena masyarakat kita pemikirannya adalah pengobatan di luar negeri superior dibandingkan pengobatan kita. Padahal tidak demikian nyatanya seharusnya, karena banyak dokter-dokter kita yang hebat. Saya yakin dokter-dokter di rumah sakit kita di Indonesia handal-handal ya, bisa memberikan layanan yang terbaik ya. Nah, disitulah peran kita sebenarnya sebagai collaborating partner yang terpadu. Kita sekaligus melatih ya, mengingatkan dokter-dokter kita bahwa kalau berbicara, berkomunikasi gitu harus terbuka, termasuk pihak rumah sakit tentu tidak boleh lagi tertutup ya, misalkan informasi harga dan kejelasannya dan lain sebagainya. Saya rasa ini yang diminta masyarakat berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan, bahwa masyarakat butuh apa saja sih untuk layanan ini gitu. Aplikasi Medical Tourism ID, registrasi, pilih layanan medis yang dituju, lihat rekomendasi akomodasi, serta paket wisata, lalu lakukan pembayaran. Mitra kami akan mengkonfirmasi pesanan Anda, dan Anda dapat melakukan perjalanan medis dengan aman. Terdapat pilihan layanan kesehatan unggulan di berbagai fasilitas medis terbaik di Indonesia. Juga paket akomodasi aman, paket pariwisata prima berbagai destinasi, dan yang terpenting, transparansi harga yang membuat Anda tak perlu khawatir untuk berwisata medis di Indonesia. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengakses informasi event, atraksi wisata, tempat belanja oleh-oleh, layanan wellness, dan masih banyak lainnya.
Jika Anda dan keluarga membutuhkan layanan lebih, Anda dapat mengakses layanan spesial seperti medical evacuation, private jet, dan healthcare travel guide. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu khawatir. Kini, Indonesia mulai berbenah menjadi lebih baik. Download aplikasi Medical Tourism Indonesia. We are optimizing healthcare travel industry. Ya, jadi ini adalah satu hal ya yang berbasis startup aplikasi yang kami bangun berdasar dari kota kami di Surabaya dengan background Universitas Airlangga yang akan siap masuk ke pangsa industri. Beberapa collaborating partner kita sudah mendukung dan sesuai dengan pemerintah ya pemerintah mendeklarasikan 3 pilot project kota seperti yang tadi Dr. Bimo sebut ya dari Sumatera Utara, Medan, kemudian Bali dan Jakarta. Namun demikian kami pun ingin 5 lebih bagus daripada 3, 20 atau 30 rumah sakit lebih bagus daripada 15. Barangkali artinya apa? Supaya ada sebuah competitiveness yang sehat tentunya. Nah, selain itu, health tourism sendiri kalau kita ingat terdiri dari 4 hal yang baik pemerintah maupun PBID juga mendeklarasikan bahwa medical tourism sendiri yang pertama, yang kedua adalah wellness and herbal tourism, yang ketiga adalah health science tourism, dan yang keempat adalah sport health tourism. Oleh karena itu kemarin kebetulan dengan partner kami di UGM, kami juga terlibat dalam tim uji regulatory sandbox untuk elektronik malaria. Kami terpikir tentunya di Medical Tourism Indonesia untuk kita barangkali juga akan membangun sebuah malaria meter, di mana e-malaria sebagai health science tourism untuk national economic growth, di mana tentu social impact geraknya bukan untuk semacam kayak profit begitu, karena biasanya malaria di negara asing pun, di internasional pun sebagai global health problem yang lebih banyak ke filantropis atau social impact. Nah, ini adalah kolaborasi yang kita persiapkan, di mana tentu partner akan berasal dari rumah sakit, dan juga ada yang lain, termasuk laboratorium klinik, akomodasi, transportasi, atraksi wisata, ya, travel destination, ada wellness, ada event, dan banyak lagi. Nah, medical tourism journey adalah kita ingin masyarakat Indonesia bisa menentukan sejak ada dari rumah, kemudian menentukan berobatnya kemana, dengan siapa, appointment jam berapa, dijemput oleh siapa, sampai kemudian kembali ke rumahnya pun clear begitu. Dan ini menjadi tantangan yang bermakna tentunya bagi tim kami untuk mempersembahkan ini untuk Indonesia. Kemudian ya, ini adalah end-to-end service-nya. Kalau misal klinik dan laboratorium dan farmasi, ya ada page tersendiri, biasa kita kasih warna lain, ya. Kemudian juga untuk pariwisata juga punya aspek lain, di mana travel agent. Nah, ini karena kami anak bangsa, ya, kami sangat peduli dengan UKM. Kita tidak ingin UKM kita ditinggalkan dari sisi digitalnya. Kita ingin berada dalam posisi teman-teman di travel agency, di UKM, yang mari berkenan untuk bergabung bersama kami. Kita majukan perekonomian bangsa ini dengan maju bersama, berkolaborasi, kita saling sharing kesempatan untuk bisa berkembang. Begitu. Nah, mungkin ini take home message strategi yang saya ingin share kepada audiens, termasuk bila ada dari pimpinan negeri ini, begitu ya. Jadi saya ambil dengan cara digital dan startup ways resolving problems and demand. Masyarakat kita ini butuh cara yang praktis, yang simple, yang modern, ya, tapi mudah aksesnya begitu. Tidak ingin yang tentu birokrasi, ya, kesulitan, kemudian belum lagi mahal. Karena startup ini tentu mendisruptif semuanya, begitu. Artinya yang mahal-mahal yang akan dipangkas, yang tidak jelas akan dijelaskan, yang tidak terang akan diterangkan, begitu. Nah, nomor 2, ketika ada data yang diambil berbeda, misalnya ada yang disebut 8 key markets, gitu. Ada market kunci, ada 8 poin, gitu. Nah, apakah betul market itu memang market yang sophisticated untuk Indonesia? Apakah justru mungkin lebih?
Nah, dari market itu, dari pasar yang ditunjuk itu, ya, daerah biasanya ya, apakah memang betul strateginya berangkat dari situ kemudian dibangun sebuah layanan kesehatan di situ atau layanan wisata? Ataukah justru pertanyaannya tidakkah kita belajar dari tetangga kita barangkali? Satu kota yang memang sudah tahu poin-poin utama keunggulannya itu yang di-embrace gitu ya, didorong, didukung gitu. Ketimbang kita miss poin terhadap champion-champion yang mungkin tidak terlalu real di lapangan gitu. Nih, salah satu kampanye yang tadi disebutkan juga Pak Sandi adalah words of mouth ya, WOM gitu. Kami di startup lebih suka words on strategy rather than words of mouth. Ya ini ketuk tular gitu ya, tapi lebih bagus kita mengerjakannya untuk mencoleknya gitu ya daripada kasih tahu, karena kalau lisan komunikasi informasi itu biasanya belum mengena sampai ke hati. Tapi kalau kita tunjukkan caranya by real act gitu, itu rasanya akan lebih permanen, persisten ya, efeknya. Termasuk ini istilah quick win buat kami kemenangan cepat ya, dengan cepat ya. Kadang-kadang yang cepat itu, yang instan itu kadang-kadang nggak permanen gitu, nggak persisten. Saya lebih suka persisten glory, ya, kejayaan yang persisten, yang benar-benar. Tapi memang ada stepnya yang memang pasti gitu ya, visible gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang 30 barangkali 30 unit lebih oke daripada 15 ya. Nah, ini mungkin kebetulan ada pimpinan dari Siloam ya, Dr. Mika, salam hormat. Kapan dulu saya approach ke Rumah Sakit Siloam di Surabaya. Beliau, direktur, bilang, dokter, kami tidak terlibat, karena pusat yang terlibat. Karena, ya betul begitu Dr. Mika ya, karena Surabaya tidak menjadi. Saya bilang, kenapa? Karena Rumah Sakit Siloam di Surabaya pun menurut saya penuh ahli-ahli yang unggul gitu. Nah, itu maksud saya Dr. Mika, bahwa 30 even better rather than 15 gitu. 5 kota ya lebih juga bagus, lebih bagus daripada 3 kota gitu. Asalkan kita harus disiplin untuk membangunnya. Jangan 3 itu saja tapi 3 juga nggak gerak, ternyata ada kota lain misalnya yang lebih semangat gitu. Nah, ini kan startup disruptive way gitu yang saya coba kemukakan gitu. Ketika regulasi itu adalah pain kita, atau ya bukan problem ya, tapi kita tahu bahwa 76/2015 ini mengatakan bahwa SDM yang harus dipersiapkan adalah SDM yang berbahasa Inggris. Dr. Mika, Dr. Mukti juga pasti tahu. Kalau kami kepikiran 100 triliun itu adalah yang terbuang ke luar negeri. It means that pangsa pasar kita adalah masyarakat kita sendiri dulu menurut saya. Bukan orang asing yang kita ambil ke dalam dan kita harus bisa baca Inggris. It's not that actually. Itu apa ya? Artinya saya ingin sekali memberi masukan ini kepada pihak pemerintah. Kemudian dari tipe rumah sakit, saya yakin lebih banyak tipe B di rumah sakit di Indonesia daripada tipe A pastinya. Dan mungkin lebih banyak tipe C yang di Indonesia. Ada satu waktu acara Kemenparekraf di Bali, bukan di Bali, di webinar, tapi teman-teman dari Bali yang tanya tuh, Pak pembicara, di Bali ini yang unggul adalah klinik-kliniknya bahkan. Bukan tipe A, tipe B yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan itu. Gitu. Dan ini luar biasa ya, disruptif ya. Ketika regulasinya adalah pains kita harus create passion in technology for the country. Ya, kita harus disruptif, artinya bukan untuk melanggarnya, tapi kita coba menginline-kannya, barangkali dengan strategi-strategi tertentu yang tentu kita akan ada diskusi lainnya. Keempat adalah multidisiplin collaboration. Kita harus menggabungkan antara hospital dan hospitality. Saya bikin satu workshop menggabungkan kerja kesehatan dan kerja pariwisata yang mana memang ini ada satu karakteristik yang berbeda. Misalnya, di rumah sakit tidak seperti hotel yang ada welcome drink tentunya. Tapi juga di hospitality, tour guide-nya juga tidak mungkin mengatakan, ibu yang ngasus buntu ya. Nggak mungkin, karena itu adalah data kesehatan yang privacy. Gitu. Dan ini harus diketemukan kolaborasi ini. Dan kami ingin menjadi peran dari hal itu. Gitu.
Jangan kita sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri-sendiri, oh itu kan urusan pariwisata, oh itu kan urusan travel agency, oh itu kan urusan biro perjalanan wisata, nggak akan match. Tapi kami ada untuk itu. Gitu. Makanya kami berasal dari akademia, akademisi, dan kita juga tentu bergerak berusaha masuk ke dalam pangsa industri. Dan tentu profesionalisme itu menjadi hal yang utama. Health tourism, medical, wellness and herbal, health science, sport health. Ini kalau biasa Pak Sandi pesan terakhir adalah beli jajanan perginya ke mall. Donat kismis banyak warnanya. Kalau bicara tentang digital, medical tourism Indonesia yang oke punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.